Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini di depan Mister ada blok yang satu PDK kode BW, yang satu KTC Gold. Nah, perbedaan atau persamaan dari si dua blok silinder ini apa sih Bang? Oke, ini dia. Kita bahas tuntas aja kan, gaspol. Berbicara Kawasaki Ninja 150 alias Kawasaki Ninja 2 tak, itu tentu sangat menarik ya. Korek-mengoreknya banyak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan hanya mengganti blok silinder aja dengan kedua, contoh ini ya, kedua silinder blok ini, maka tenaganya auto meningkat kencang. Kisaran 4-5 horsepower ketika kita mengganti blok. Itu baru mengganti blok aja. Belum lagi kalau didukung dengan perangkat lain seperti knalpot dan karburator, itu tentu meningkat lagi kan. Sebagai gambaran, saya kemarin-kemarin di motor saya yang satunya lagi. Nah, di motor yang satunya lagi ini nih, pasang juga silinder blok UMA. Dan sebelumnya juga saya udah bahas tentang blok merek Moto1 ya. Bahkan merek Kawahara juga udah bahas. Tapi saya fokus sekarang kita ke blok PDK BW dan juga blok KTC Gold. Sebetulnya PDK juga mengeluarkan seri X6. Nah, ini saya kebetulan punya seri X6 ya kan ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi tentang si ini ya, tentang si dua blok ini, terutama ditambah dengan penjelasan singkat tentang X6. Nah, kebetulan itu yang saya X6 itu udah dikorek, korek harian. Korek harian ya, korek pelajar, horsepowernya 37,4 di mesin Dino Leeds. Mungkin kalau di BRT itu kisaran 3940 dengan krek as standar. Ingat ya, dengan krek as standar. Kalau dengan krek as ZX atau krek as yang racing misalnya merek Kawatiti, atau krek as yang disumpal, atau misalnya krek as buatan yang disumpal, itu tenaganya di mesin Dino Leeds ya sekitar ya 40-an ya. Kalau di Dino BRT mungkin sekitar 4-4an ya kan ya. Ini saya kemarin-kemarin ini blok silindernya PDK kode BW ya, kode BW yang saya porting, tapi porting harian. Mau saya ganti dengan ini, dengan si PDK Gold standar aja ya. Saya mau ganti dengan PDK Gold standar. Bosen lah. Jadi saya pingin pakai PDK Gold yang standar aja. Yang BW yang porting harian saya simpen aja dulu. Nah, sebelum dipasang saya pingin ngebandingin langsung dengan si KTC Gold. Kebetulan KTC Gold udah lama saya pakai, udah sekitar 4 tahunan ya. Udah saya bahas juga di video lama saya. Mungkin nanti sediakan linknya di deskripsi ya kan ya. Oke. Nah, berbicara si KTC Gold, ini maaf agak-agak kotor ya, belum saya bersihkan. Ini dibuat memang menyerupai atau meniru dari si blok PDK BW. Jadi jangan salah ya, PDK Gold itu ada dua, yang BW dengan yang seri X6. Yang BW itu ya bisa lihat dari apanya Bang. Kalau dari dusnya ya tentu ada tulisan seperti ini ya, blok PDK BW ya. Ada BW ada BW begini ya kan ya. Udah saya bahas juga di video lama saya, mungkin nanti sediakan linknya juga di deskripsi ya. Untuk menyingkat durasi, untuk BW bisa nanti saya sediakan linknya di deskripsi. Ada juga yang seri X6. Tentu yang paling powerful itu seri BW. Yang X6 itu ya hampir sama dengan standar tenaganya ya. Nah, di sini menarik, ada produsen aftermarket atau racing part dari KTC, Keitako, bukan Kitako ya. Kalau Kitako itu Jepang. Kalau Keitako itu ya merek Indonesia, tapi dibuatnya bukan di Indonesia. Udah biasa ya hal itu ya. Dibuatnya di Taiwan. Nah, ini ya. Si KTC Gold ini meniru desain dan performa dari si PDK BW. Tapi apakah sama Bang lubang-lubangnya? Oke, sekarang kita bahas dari berbagai aspek, langsung head to head ya kan. Sebetulnya udah saya bahas juga kedua blok silinder ini ya. Yang meningkatkan tenaga Ninja super instan dengan mengganti kedua blok ini udah naik sekitar 4-6 horsepower ya. Tapi penasaran kan? Langsung aja head to head antara si KTC Gold dengan PDK BW. Oke, sekarang kita lebih dekat ya. Nah, pertama dari masalah tampilan. Sebetulnya yang KTC Gold ini udah saya cat ulang pakai pilok warna gold karena bawaannya si PDK Gold memang udah agak-agak lecet kemarin itu. Nah, bicara kekuatan cat, tentu yang si PDK BW ini catnya lebih oke. Kena injektor cleaner juga kuat ya. Nggak mudah luntur, nggak mudah ngelotok lah. Sementara si KTC Gold ya catnya
kurang begitu oke. Tapi masalah cat nggak masalah sih. Yang penting performanya juga setelah saya tes 4 tahun ya, itu udah sangat mantap. Pakai KTC aja udah sangat mantap. Tapi apakah performanya si KTC ini sama persis dengan PDK? Kalau PDK seri BW kan udah terbukti kredibilitasnya kan ya. Udah terbukti kredibilitasnya puluhan tahun ya. Sejak keluar PDK versi Tsukigi pada Ninja SSR dan Serpico versi PDK Tsukigi ya. Karena kan pada 2 tak itu penting lubang-lubangnya ya. Nah, kita lihat lubangnya apakah sama atau tidak. Terus, nah ini yang paling membedakan, yang paling pertama, yaitu ada pada bahan blok silindernya. Si PDKBW tentu bahannya electro-fusion cylinder ya kan ya. Sama dengan blok standar bawaan si Ninja. Tapi untuk seri PDK itu lebih tebal ya. Lebih oke lagi daripada standar. Nah ini standar bawaan Ninja. Nah ini sama juga standar bawaan Ninja. Misalnya Ninja RR saya ini standar bawaannya itu electro-fusion cylinder. Tapi yang seri PDKBW itu lapisan electro-fusion cylindernya itu sangat super tebal. Jadi kalau piston macet misalnya ya, misal piston macet yang hancur pistonnya, bloknya utuh. Bahkan udah saya bahas di video lama tentang piston macet pada blok PDKBW itu hasilnya mantap. Bloknya nggak apa-apa, cuma pistonnya hancur lebur. Sementara kalau yang standar ya pistonnya kena, bloknya juga kena. Jadi PDK itu sebetulnya kuat. Electro-fusion silindernya lebih tebal ya itu ya. Sementara si KTC Gold ini bahannya itu keramik. Keramik itu alias nikasil, Nikon silicon carbide ya. Nikasil itu ya keramik, cuman ya kalau penjual itu lebih suka menyebut silinder keramik supaya nilai jualnya itu lebih wah, ini bahannya keramik keren sih. Ya itu dia ya. Bahannya ya nikasil, Nikon silicon carbide ya, itu alias keramik ya. Oke, itu dari bahannya pertama udah beda. Yang satu electro-fusion cylinder, yang satu keramik ya. Nah, keduanya sama bagusnya sebetulnya. Nikasil juga itu memang tahan gesek, electro-fusion cylinder juga tahan gesek. Keduanya sama memiliki keunggulan dan keduanya tidak bisa di-oversize. Paling bisa menggunakan piston. Yang digantinya cuma piston, jadi nggak ada istilah oversize ya pada kedua blok ini. Baik PDK Gold seri BW ataupun si KTC Gold ataupun PDK seri X6, semuanya nggak bisa di oversize. Cuma bisa ganti ukuran piston. Misalnya contoh ini standarnya PDK BW saya, ini pistonnya kode B. Misalnya pertama mau saya nanti kalau udah aus pistonnya dari B ke C, dari C ke D ya. Atau misalnya saya mah ini bloknya baru mau mulai A duluan juga nggak apa-apa, paling cuma berisik-berisik sedikit nggak masalah. Nah sementara KTC Gold meskipun nggak ada tulisan di sini, tapi di kemasannya ada tulisan. Ketika saya dulu beli, ini maaf agak-agak kotor belum saya beli. Ketika saya dulu beli di diusnya ada tulisan C, ada tulisan C ya kan ya. Nah itu berarti pistonnya kode C ya kan ya. Lah masalah lubang-lubangnya memang keduanya identik sama karena memang si ini meniru desain segalanya spesifikasinya dari si PDKBW. Ini ukuran exhaustnya sama-sama 31 ya kan ya. Udah saya ukur tadi 31, ini sama juga 31. Tapi tipikalnya apakah kita lihat lubang-lubangnya dari dekat, ini dia ya. Oke, ini maaf ya kedua silindernya karena bekas pakai, ini bukan silinder baru jadi agak-agak kotor, belum saya bersihkan tapi saya mewakili aja di sini. Nah, kedua lubang-lubangnya ya ini kita lihat dari bagian bawah aja ya. Nah, seperti ini ya. Ini visual sederhananya aja ya. Ini maaf agak kotor belum saya bersihkan sisa-sisa pakainya. Baik ini. Nah, kalau dilihat dari jenis ini yang si PDKBW ada bertekstur, berpori, berkulit jeruk, tapi ini justru bagus. Jadi jangan terlalu mengkilat banget ya kalau untuk lubang-lubang itu supaya untuk kasarnya mengaduk. Sementara si KTC Gold agak-agak lebih halus ya. Ya agak kasar sedikit juga, ada tekstur kulit jeruknya juga sih kalau dipegang nih. Kalau di video mungkin nggak terlalu jelas. Ini ada tekstur kulit jeruknya juga. Tapi yang si PDKBW ini lebih kulit jeruk lagi. Otomatis kalau untuk mengaduk homogennya bahan bakar dan udara serta campuran oli samping, PDKBW menurut saya lebih oke ya kan ya. Ya, jadi kalau lubang-lubang itu sebetulnya jangan terlalu halus banget. Tetap harus ada kulit-kulit jeruknya. Untuk agak kasar lah kalau di porting, makanya saya setiap porting motor saya nggak pernah tuh licin.
saya selalu agak kasar-kasar. Itu bertujuan untuk apa? Jangan mengkilat kayak kaca lah kasarnya, apalagi pakai auto. So, saya enggak, itu saya pribadi ya. Saya lebih suka yang portingan-portingan yang agak-agak kasar. Jadi mengaduk bahan bakar. Oke, itu dari ini ya. Ini lebih agak berkulit jeruk banget. Ya. Sementara ini sedikit. Kalau menurut saya homogennya lebih bagus ini ya. Yang bikin kaget lubang-lubangnya, meskipun ini meniru desainnya, tapi lubang-lubangnya tetap sedikit lebih besar dan rapih PDKBW. Ini kita lihat tuh ya. Lubang-lubangnya itu agak-agak sempit, ini nggak terlalu rapih ya. Tuh perhatikan ya, ini pada KTC ya, agak menyempit, agak kurang gede, sementara PDK ini besar ya. Ini maaf agak kotor, abaikan kotornya, ini kotor juga, belum saya bersihkan tuh ya, agak gede ya. Ini agak-agak sedikit sempit ya. Mungkin kalau di video nggak terlalu banyak kelihatan, tapi saya wakili aja ya. Ini juga agak sempit sedikit ya, nggak terlalu banyak. Ini PDKBW agak gede ya. Harusnya performa tentu menang si KTC, menang si PDK ya. Kalau KTC agak, padahal ini KTC juga powernya udah gede, saya tes itu. Berarti si PDKBW itu lebih gede. Makanya kenapa saya rencana mau ganti yang itu KTC kode X6 porting harian, itu porting harian ya. Itu mau saya ganti dengan PDKBW standar. Saya nggak portingnya, ini standar full. Saya pasang di sana, mau nge-explore powernya gimana, mungkin nanti rasanya dengan ini gimana, karena saya selama ini cuman pakai nggak terlalu lama. Kalau ini sampai 4 tahunan. Sementara ini PDKBW ya mungkin kemarin-kemarin setahunan lah saya pakai. Jadi belum terlalu puas, makanya saya pingin ganti aja. Memang sih secara karakter tenaga kemarin-kemarin saya rasa memang gede ini. Dan terbukti dari lubang-lubang yang saya jelaskan. Ini ya, yang tadi ini agak-agak sedikit sempit tuh, kelihatan aja ya. Ya, sementara ini kan gede tuh. Ininya juga gede, ini agak-agak kecil sedikit itu ya. Terus saya ini jelaskan secara awam aja ya supaya paham lah ya. Nggak akan jelimet tentang sisi teknis. Ini dari ininya. Ininya memang lebih gedean ini sih. Lebih gedean si BW. PDK lebih gedean daripada si ini ya. Daripada si KTC. Ya. Jadi otomatis tenaga memang harusnya lebih besar ini. Emang saya pakai juga kemarin-kemarin gedean yang ini sih ya. Ini kelihatan ya. Mungkin dari video mungkin nggak terlalu terlihat jelas ya. Ini memang agak sedikit tebal. Sementara ini agak-agak sedikit tipis ya. Mungkin di video nggak terlalu lihat, cuma saya wakili aja ya disebutkan. Terus masalah exhaust, si PDK agak sedikit lebih ke kanan dan ke kiri ya. Sementara ini juga ke kanan ke kiri sih, tapi memang lebih kasarnya lah kalau istilah yang porting-portingan ini lebih runcing ya. Lebih runcingan si PDK dibanding dengan KTC ya. Nah, dari prediksi lubang-lubang tersebut, secara teoritis PDKBW ya itu lebih kencang daripada KTC Gold. Meskipun si KTC Gold ini meniru, kasarnya meniru atau menduplikasi dari spesifikasi si PDKBW, tapi nggak serta-merta sama. Namanya meniru, namanya menyerupai, nggak 100% pasti sama. Tetap PDKBW lebih unggul. Dan memang sih dari yang sekian lama saya pakai, walaupun saya PDKBW yang standar ya, kemarin pakai sekitar setahunan, dengan KTC Gold sekitar 4 tahunan, memang sih PDKBW memang lebih jos. Nah, dan kalau dari segi tenaga menurut saya beda sekitar 1 sampai 1,5 horsepower. Kalau misalnya PDK kalau misalnya KTC misalnya 31 horsepower, berarti sekitar 32,5 horsepower ya. Kalau secara hitungan sederhana ya. Nah, seperti itu. Makanya saya pingin coba pakai di motor saya. Jadi ini yang sporting harian saya simpen. Tentu dengan kring as standar ya. Ini mungkin kalau sebelumnya saya pakai yang KTC yang pakai PDK X6 porting harian dapat 37,4 catatan itu di Dino Leads ya. Kalau di Dino BRT itu sekitar mungkin 39-40-an. Itu dengan krik as standar. Karena kalau pakai krik as ZX itu lebih gede lagi kan. Sekitar 3 horsepoweran. Dan saya juga apalagi pakai rumah membrannya standar, intake standar, dan banyak standarnya gitu ya. Saya pingin coba. Kalau porting harian saya ini pakai krik as ZX,
pakai membrannya misalnya pakai V-Force, itu pasti tenaganya lebih gila lagi kan, sekitar 40-an atau 41 horsepower di mesin Dino Leeds, atau 44 sampai 45 horsepower di Dino BRT. Jadi begitu ya kan ya. Tapi untuk ini ada harga yang harus dibayar. Ini sekarang harganya 5 jutaan. Ini sekitar 3 jutaan. 3 jutaan dengan 5 jutaan bahkan lebih ya ini ya. Seperti itu ya, ada harga yang harus dibayar, tapi keduanya bagus kok pada dasarnya. Karena saya juga udah coba yang ini, KTC Gold, dan tentu juga PDK Gold X6 yang di atas dan BW. Untuk lebih lengkapnya X6 dan BW, saya nanti sediakan linknya di deskripsi. Itu aja kan? Ternyata memang kesimpulannya beda. Meskipun niru, tetap beda. Oke, itu aja kan? Sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik. Mantap, gaspol.